Sebetulnya sudah sejak lama saya mengenal istilah Law of Attraction, tapi saat itu hanya sekedar tahu dan tidak begitu mempelajari secara mendalam mengenai apa dan bagaimana hukum tarik-menarik itu bekerja. Saya mungkin salah satu dari sekian banyak orang yang sebetulnya sudah melakukan praktek hukum tarik-menarik ini, tapi tidak begitu mengenal tentang Law of Attraction, alias sudah praktek tapi tidak mengetahui atau tidak menyadarinya. Lewat channel Kuliah Hidup ini, saya akan menceritakan pengalaman saya sebelum mengenal dan memperdalam ilmu tentang hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan energi positifnya. Aktivitas harian saya bekerja di depan komputer, studio musik, dan peralatan kamera. Saya menyukai musik, fotografi, dunia IT, dan multimedia komputer. Saat ini saya menyelami hobi tersebut sebagai pekerjaan dan profesi yang sangat menyenangkan dalam hidup saya. Saya sering tersenyum saat misalnya sedang bongkar-bongkar arsip lama. Saya menemukan lembaran-lembaran kertas berisi gambar atau foto-foto tentang daftar keinginan saya. Yang membuat saya tersenyum adalah saat saya melihat apa yang sudah saya miliki ternyata tadinya hanya berupa gambar-gambar dalam lembaran kertas yang saya buat sebelumnya. Saya print dan bahkan saya laminating. Setiap melihat lembaran-lembaran itu, hati saya seolah-olah berucap, "Ya Allah, ternyata gambar-gambar yang dulu saya pernah buat ini sekarang sudah menjelma menjadi kenyataan. Apa yang saya miliki sekarang adalah impian dari apa yang saya inginkan dari waktu-waktu sebelumnya." Cerita saya tertarik memperdalam Law of Attraction ini bermula saat saya melihat sebuah tontonan di YouTube. Saya lupa judul dan nama channelnya. Pokoknya sih waktu itu video tersebut membahas tentang salah satu teknik visualisasi. Bagaimana kekuatan imajinasi dan visualisasi memiliki peranan penting dalam kehidupan. Dalam hati saya berkata bahwa sebelum menonton video ini, saya sudah sering melakukannya. Baru tahu saja kalau ternyata yang saya lakukan itu adalah salah satu dari manifestasi hukum tarik-menarik atau Law of Attraction. Saya punya kebiasaan membuat sebuah folder di komputer berisi daftar keinginan, daftar rencana, atau semua ide yang ada di kepala. Biasanya daftar keinginan tersebut saya buat berbentuk tempelan gambar-gambar yang saya buat dalam file Corel. Mungkin teman-teman pengguna komputer yang lain juga pernah membuat atau memiliki kebiasaan yang sama seperti saya. Akan tetapi tidak begitu detail dan tidak menyadari bahwa hal tersebut bisa mempermudah kita mencapai target atau goal. Seperti saat beberapa tahun yang lalu saya membayangkan memiliki pendapatan sedikitnya 10 juta sebulan. Dan saat ini saya sudah melewatinya. Saya sadar bahwa hidup harus bertumbuh. Setelah itu saya membayangkan memiliki penghasilan 50 juta sebulan. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya mendapatkan 50 juta pertama yang saya mulai dari membuat sebuah folder di komputer. Folder itu saya kasih nama 50 juta. Termasuk di dalamnya banyak file yang berisi tentang apa yang akan saya lakukan ketika saya mendapatkan uang sebesar 50 juta. Buat yang lain, 50 juta mungkin angka yang biasa saja. Tapi buat saya, punya pendapatan 50 juta sebulan itu keren. Saya ingat betul bulan dan waktu ketika saya mendapatkan pendapatan 50 juta dari usaha yang saya geluti pada bulan Agustus tahun 2020.
Dan seingat saya, folder itu saya buat sekitar awal tahun 2020. Dalam hal ini, pendapatan yang dimaksud adalah keuntungan. Sempat berpikir dan putar otak gimana caranya punya pendapatan 50 juta sebulan. Pokoknya 50 juta itu baru saya pikirkan, dan saya mengatakan pada diri saya bahwa saya harus bisa pecah telur mendapatkan pendapatan 50 juta sebulan. Saya niatkan, saya catat, dan saya buat folder khusus. Soal dari mana dan bagaimana datangnya, saya tidak terlalu memperdulikan. Setidaknya setelah di kepala saya muncul angka 50 juta, saya mulai merasakan ada peningkatan pendapatan. Mulai dari sering dapat job-job yang bikin pendapatan saya melonjak di angka 20 sampai 25 jutaan. Tapi ya tetap, namanya juga bisnis, siklusnya bisa naik, bisa juga turun. Yang saya lakukan saat saya menuliskan goal target 50 juta, saya mulai sering menghitung presentasi goal saya. Presentasi goal itu begini. Jadi kalau dalam sebulan, misalnya pendapatan saya hanya dapat 10 juta, berarti pendapatan saya hanya baru dapat 20% dari goal. Kalau misalnya dapat 20 juta, berarti presentasinya hanya baru 40%. Jadi 50 juta itu plafon alias angka yang diharapkan terwujud atau dikejar. Sekitar bulan Agustus tahun 2020, saya dapat job berturut-turut dan dapat angka yang terbilang lumayan, yang setelah saya hitung jumlahnya sesuai dengan apa yang saya harapkan, yaitu 50 juta. Wah, pokoknya ini benar-benar luar biasa. Ini baru pertama kalinya saya dapat profit sampai 50 juta dalam sebulan. Pendapatan bulanan saya sebelumnya rata-rata sekitar 10 sampai 15 jutaan. Fluktuatif memang, alias naik turun, tapi setidaknya 50 jutanya sudah pecah telur. Setiap pencapaian usaha yang saya dapat, saya selalu ingat pada tempelan gambar yang saya buat di file Corel. Semisal saya nanti akan memberi peralatan kerja ini dan itu, merestorasi studio, merencanakan membeli kendaraan roda 4, merencanakan membeli ruko, dan lain-lainnya. Saat saya sudah memperoleh apa yang saya inginkan, di waktu-waktu tertentu, biasanya saya selalu mengamati apa-apa yang sudah saya peroleh. Saya mengamati studio, mengamati perlengkapan studio yang sudah terisi dengan apa yang saya impikan sebelumnya, dan saat saya menatap itu, saya merasa perlu sekali untuk selalu bersyukur dengan penuh kesadaran. Sambil saya tatapi itu semua, saya berbicara dalam hati. Dulu ini hanya sekumpulan gambar yang saya tempel dan saya jadikan image. Dulu ini cuma gambar yang saya tatapi terus. Sekarang saya sudah memilikinya. Apalagi setiap ada teman atau saudara yang berkunjung, lalu mereka bilang, "Duh, Mas, saya pengen punya studio kayak gini. Kapan ya saya punya?" Atau kapan waktu bertemu teman yang mengatakan, "Wah, kamu sudah sukses ya sekarang." Saya langsung mengamini. Ini yang membuat hati saya tambah bersyukur dan selalu berkata dalam hati, saya memiliki sesuatu yang dimana ini masih jadi impian orang lain. Bagaimana mungkin saya tidak bersyukur kepada yang memberikan ini semua. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi saya mengendarai mobil dan menikmati suasana pagi hari dan menemukan kesadaran batin yang lebih mengenai kebersyukuran. Betapa nikmatnya punya mobil, di mana tahun-tahun yang lalu ini hanya tempelan gambar di komputer saya.
Dulu di komputer saya ada folder yang berisi foto-foto mobil dan info penjual mobil. Ingat sekali dulu di setiap ada iklan orang yang jual mobil, saya biasanya penasaran dan pengen tahu harga-harganya. Saya baru menyadari bahwa yang saya lakukan dan praktekkan ini adalah salah satu penerapan ilmu dalam hukum tarik-menarik tentang teknik visualisasi, imajinasi, dan banyak lagi. Nah, kalau teman-teman tertarik, silakan bisa dicoba dengan menulis atau mencatat daftar keinginan teman-teman. Tempelkan itu di gadget Anda. Karena sehari-hari saya biasa di depan komputer, saya menaruhnya di desktop komputer atau di galeri HP saya. Anda bisa membuat catatan pada kertas atau menempelkannya di handphone, di tembok, atau dimanapun yang menurut Anda mudah dijangkau dan akan selalu Anda lihat. Karena hidup yang baik itu harus selalu bertumbuh dan berkembang, termasuk saya yang terus ingin melakukan pengembangan, pengen bikin perusahaan, pengen mengembangkan bisnis, termasuk membuat channel YouTube ini agar semakin berkembang. Ada banyak pengalaman dan studi kasus dalam praktek hukum tarik-menarik yang akan saya share di channel ini. Jadi silakan teman-teman subscribe agar bisa berbagi pengalaman. Jika Anda memiliki frekuensi yang sama, yaitu senang mempelajari segala sesuatu yang bersifat pengembangan diri. Banyak orang yang ingin mempelajari ilmu tentang keajaiban hukum law ini. Memahami tentang hal ini pun saya yakin kebanyakan orang menggali ilmu dari berbagai referensi di internet, di YouTube salah satunya. Hingga saya membuat channel YouTube ini, saya tidak merasa bahwa saya ini ahli dalam hukum law, tapi karena saya belajar dan ingin berbagi dan terus mempelajari lebih dalam mengenai hukum tarik-menarik dan semua hal tentang pengembangan diri. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, berbagi cerita dan pengalaman dalam belajar hukum tarik-menarik ini, silakan komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel Kuliah Hidup. Tetap sehat, tetap semangat, selalu bersyukur. Semoga kita terus bisa belajar dan bertumbuh untuk kehidupan yang lebih baik.